Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat dari The Magician Reverse, berarti di sini aku lihat memang ada keinginan dari dia saat ini mau berkata jujur nih sama kamu ya, mau mengatakan kebenaran atau kejujuran tentang sesuatu, terutama tentang kebutuhan dan apa ya, mungkin gini, kamu itu orang yang benar-benar sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalin hubungan ya, mau itu hubungan bisnis, mau itu hubungan percintaan, ya pokoknya harus jujur gitu ya. Nah mungkin selama ini dialah yang selalu memanipulasi kamu, mungkin selama ini dialah yang selalu nggak jujur sama kamu, sehingga ada sesuatu yang akhirnya membuat kalian tuh berakhir hubungannya. Nah ketika saat ini sudah berakhir, nih orang pengen mendapatkan kembali kamu, mendapatkan kembali perhatian kamu, mendapatkan kembali maaf dari kamu ya, intinya mau balikan lagi lah untuk bisa langgeng lagi, untuk bisa deket lagi sama kamu. Nah sekarang dia tahu, dia sadar bahwa kenapa kamu sangat menjunjung sekali kejujuran ya, karena ini kalau dia nggak jujur berarti ya dia akan kehilangan kamu, seperti itu ya. Makanya di sini aku lihat sekarang dia ingin sekali berkata jujur sama kamu untuk mengungkapkan sesuatu, karena dia tahu bahwa selama ini dialah yang selalu menyabotase ya, ternyata selama ini dia sadar dia selalu mencoba memanipulasi kamu ya. Terus itu akhirnya membuat bencana ya di hubungan kalian, yang mana mungkin bencana yang dia buat ini adalah bencana yang notabene memang untuk menguntungkan dia sendiri gitu. Misalkan dia selingkuh ya, di sini ada Justice Reverse, berarti memang dia selingkuh ya, dia selingkuh terus mengabaikan kamu demi uang, demi materi ya dan sebagainya. Terus itu juga aku lihat ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini selalu ada saja pertengkaran yang terjadi. Karena dia seperti itu ya, mungkin kemarin kamu sebelum berpisah ya, bahkan sampai dengan berpisah saat ini pun kamu merasa bahwa kalau tetap bertahan dengan dia yang selalu memanipulasi kamu, selalu nggak jujur sama kamu, maka hidupmu tidak akan berkembang, hidupmu tidak akan merasa bahagia ya. Kamu menjalin hubungan dengan dia ya hanya tersiksa doang gitu, sehingga Four of Pentacles ya. Kemarin kamu sempat sudah meyakinkan dirimu untuk melepaskan dirimu dari rasa kecemasan dan kebencian dalam hubungan ini, karena hubungan ini tidak berkembang dan hubungan ini juga tidak sehat, seperti itu. Makanya di sini aku lihat kalau kamu tetap bertahan ya dirimu akan rusak sendiri gitu ya. Makanya di sini kamu mengakhiri hubungan, yang mana pilihan kamu mengakhiri hubungan ini itu juga memang untuk menguntungkan hidupmu, karena kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih berkembang, pengen punya kehidupan yang sehat, seperti itu ya. Jadi makanya di sini aku lihat sebagian dari kalian nampaknya memang sudah lajang ya, single, dan kalian siap melepaskan rasa takut dan mulai melangkah maju untuk bertemu dengan orang lain, mulai bersikap terbuka dengan orang lain, melepaskan emosi kamu yang kemarin sempat merasa sulit gitu ya menjalin hubungan. Walaupun mungkin saat ini kalian walaupun sudah berpisah dengan dia tapi masih sulit untuk melepaskan emosimu terhadap mantan, terhadap si dia, walaupun kadang kamu masih suka kepikiran, masih kadang tiba-tiba kangen, tiba-tiba pengen tahu kabar dia, tiba-tiba kepikiran dia ya, masih sulit untuk
benar-benar melupakan dan melepaskan. Aku lihat di sini tapi kamu sudah siap untuk melepaskan dan melanjutkan hidup saja, seperti itu ya. Jadi kayak nggak mau lagi memperjuangkan lah ya, memperjuangkan hubunganmu bersama dia. Lah bisa dibilang saat ini kamu kayak defensif lah ya, walaupun kamu masih sulit untuk melupakan dia, masih kadang suka kangen, masih kadang suka pengen tahu kabar dia, tapi aku lihat tidak ada pergerakan untuk ke arah dia atau melakukan suatu tindakan ya. Jadi sikapmu sekarang defensif. Hanya fokus untuk melanjutkan hidup, fokus untuk masa depan, fokus untuk dirimu sendiri. Dan ya, aku lihat sih di sini dia pun merasakan itu ya. Kamu sekarang seperti itu. Sekarang kamu tuh kayak cuek gitu loh, kayak fokus dengan hidupmu sendiri aja sekarang. Kemudian Five of Wands reverse, berarti aku lihat saat ini dia nampaknya perlu mengevaluasi setiap situasi atau momen yang terjadi sekarang, terutama tentang bagaimana perspektif kamu, bagaimana kamu sekarang bersikap, bagaimana sekarang kamu kayak menilai atau menganggap hubungan kalian berdua, seperti itu. Jadi di sini dia masih mode memantau, mode mengevaluasi setiap situasi atau momen dengan hati-hati sebelum mengambil suatu langkah ke kamu lagi gitu ya, sebelum dia mengambil suatu keputusan atau tindakan atau langkah, seperti itu. Dan aku lihat mungkin sampai saat ini dia belum mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Dia masih menekan semua emosi dan rasa frustasi dia terhadap kamu ya. Dia percaya bahwa kamu dan dia harus bisa melihat segala sesuatunya dengan cara yang sama, atau punya pola pikir, pemikiran, atau melihat segala sesuatu dalam hubungan kalian itu harus sama gitu. Kalau misalkan di sini contohnya ya, misalkan dia pengen kembali lagi, pengen union lagi, pengen rekonsiliasi lagi sama kamu. Tapi kalau misalkan kamunya ternyata dia lihat nggak welcome atau kayak nggak mau lagi rekonsiliasi dengan dia, yang kan nggak mungkin gitu, kayak akan sia-sia aja effort dia nantinya gitu. Makanya di sini menurut dia ya, kamu dengan dia harus punya cara pandang yang sama atau pemikiran yang sama. Kalau memang pengen balikan ya, kamu juga harus dia lihat kayak masih mau welcome sama dia, mau balikan sama dia, nah kayak gitu ya. Nah sayangnya sekarang aku lihat dia masih mode memantau kamu dan mengevaluasi, menilai, serta ingin mengambil suatu keputusan yang tepat itu gimana gitu ya. Tapi ngeliat dari sisi kamunya dulu. Kalau aku lihat saat ini ya, perasaan yang dia tahan saat ini benar-benar yang kayak ngebuat dia emosinya nggak stabil gitu ya, membuat dia merasa tidak sehat gitu ya, karena nggak bisa melampiaskan, nggak bisa nunjukin gitu ya perasaan dia sama kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kenapa dia masih ingin kembali lagi sama kamu, tapi kok nggak ada effort ya, nggak datang juga, nggak kelihatan juga tuh batang hidungnya, karena di sini dia saat ini menghindari konflik atau pertengkaran dari kamu. Makanya kelihatannya dia kayak melarikan diri atau menghindari kamu, atau diam saja di sana karena dia menghindari konfrontasi yang nantinya justru malah akan menyebabkan perselisihan lagi di antara kalian. Dia takutnya justru malah nanti membuat kamu semakin tidak percaya ya, karena aku lihat di sini juga ada masalah dengan komunikasi ya. Mungkin memang kamu sudah punya prinsip A atau punya perspektif A, sedangkan dianya mungkin nggak paham dengan pemikiran kamu, atau kalian beda prinsip atau beda perspektif gitu, sehingga takutnya apa yang dia lakukan atau apa yang nantinya dia katakan kamu nggak percaya kayak gitu. Terus itu juga takutnya nanti dalam berkomunikasi kalau misalkan nggak ketemu gitu, nanti salah paham seperti itu. Karena di sini Justice reverse ya, berarti kan memang ada indikasi bahwa dia ini
kebohongan ataupun perselingkuhannya itu sudah terbongkar sama kamu gitu ya. Dia sempat selingkuh di belakang kamu, terus dia juga bohong kan di belakang kamu, tapi ternyata sudah terbongkar. Kamu akhirnya sudah tahu apa kebohongan dia selingkuh dengan siapa aja gitu ya. Udah kebohongannya atau keperselingkuhannya sudah terbongkar, kamu sudah tahu. Sehingga aku lihat saat ini dia harus menghadapi konsekuensi yang sangat serius, yaitu berpisah dengan kamu, dicuekin sama kamu, ya sudah tidak ada lagi kamu di hidup dia, seperti itu. Itu salah satunya ya, salah satunya. Terus itu juga aku lihat ada suatu perselisihan atau pertengkaran yang mungkin sampai saat ini belum terselesaikan, atau memang ada masalah yang entah itu dari zaman kapan deh, dari tahun kapan sampai sekarang tuh tidak terselesaikan sampai sekarang. Jadi masih ada suatu perselisihan atau konflik atau masalah yang sampai sekarang pun masih berlangsung di antara kalian gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar kebohongan, perselingkuhan, tapi juga ada konflik lainnya yang ngebuat kamu tuh makin yakin, ngebuat kamu tuh makin tegas untuk bodo amat sama dia gitu ya, memilih untuk pergi, move on, seperti itu. Sedangkan si dia ini merasa seperti tidak diperlakukan secara adil ya. Bisa jadi dia ini orangnya memang playing victim, sehingga udah tahu dia yang salah, udah tahu dia yang bohong, dia yang selingkuh, dia yang cari gara-gara, dia troublemakernya, tapi dia yang seolah-olah dia adalah korban kayak gitu. Kamulah penjahatnya, kamulah yang troublemakernya, kamulah yang pembuat onarnya, seolah seperti itu ya. Bisa jadi memang kamu berdilin dengan seseorang yang playing victim gitu ya, jadi nggak mau disalahkan gitu ya. Jadi selalu berlaga seolah-olah dia ini korban atau ya berdrama gitu. Terus itu juga aku lihat di sini memang ya, di sini mungkin kalian juga sudah paham ya, mungkin tidak sepenuhnya 100% itu salah dia. Atau memang kalau kalian tidak merasa bahwa kalian juga salah, sebaiknya tidak seperti itu, karena ini justice-nya reverse ya. Siapapun yang berinteraksi dengan kalian, kalau misalkan dia menyakiti kamu, siapa tahu memang bukan 100% memang itu salah di dia. Siapa tahu memang itu ada salahnya kalian, andilnya kalian gitu. Kenapa dia berbuat salah, kenapa dia menyakiti kamu ya. Jadi pertimbangkan kontribusi kamu sendiri terhadap hubungan kalian selama ini. Apakah memang kamu selama ini tidak membuat kesalahan juga, atau membuat dia merasa bosan, membuat dia merasa marah sehingga dia berselingkuh atau bohong dari kamu gitu ya. Jadi jangan sepenuhnya 100% menyalahkan dia. Coba pertimbangkan kembali secara adil, apakah memang pantas kamu menyalahkan dia 100% atau sepenuhnya. Siapa tahu memang ada andil kamu. Misalkan gini deh, kalian kemarin menjalin hubungan, mungkin kamu terlalu cuek gitu ya, atau kurang memanjakan dia. Nah itu mungkin makanya di sini dia cari yang lain gitu ya. Tapi bukan berarti juga 100% salahnya kamu, enggak. Mungkin kamu memang ada andilnya kenapa dia sampai berselingkuh atau bohong. Oke, karena kalau aku lihat juga di sini memang hubungan ini dijalin juga karena ada salah satu di antara kalian tuh kurang effort, kurang dedikasi ya, bisa jadiin kamu atau dia ya. Jadi hubungan kalian selama ini nggak stabil itu karena kurang adanya cukup usaha atau dedikasi dari salah satu pihak. Jadi mungkin hanya salah satu pihak doang ya yang effort. Mungkin selama ini hanya kamu doang yang effort, dianya nggak effort gitu ya. Sehingga hubungan ini mungkin terasa monoton, hubungan semakin merasa tidak menarik, hubungan semakin hilang gairahnya, seperti itu ya. Akhirnya hubungannya nggak berhasil langgeng seperti itu. Ditambah mungkin kamu memang berdilin dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, atau suka berjudi, suka nipu, ditambah lagi nggak setia ya, masih pengen main-main, masih pengen playing victim, masih pengen kilar-kilir, masih pengen pergi sana pergi sini, bahkan dalam menjalin hubungan pun masih belum bisa untuk diajak komitmen, masih pengen pindah ke lain hati gitu ya. Ya intinya kamu masih berdilin dengan seseorang yang masih ingin main-main dulu gitu. Terus itu juga
Dia ini orang yang gampang sekali tertarik pada pasangan yang kaya raya atau punya kedudukan sosial yang bagus ya. Dia orang yang kurang disiplin, dia orang yang kurang berdedikasi ya. Sehingga fokus dia dalam menjalin hubungan hanya fokusnya pada sesuatu yang memang dia perlukan aja gitu loh ya, yang perlu dia lakukan aja, atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan saja gitu. Sehingga karena orangnya gampang mencari yang lebih gitu ya, jadi aku lihat di sini dia juga gampang mengingkari atau mengakhiri komitmen gitu. Terus juga aku lihat di sini ternyata ada temperance reverse, berarti memang kamu dengan dia ini sempat berselisih ya, sempat bertengkar atau ya ada konflik ya, sehingga membuat hubungan kalian gak stabil. Itu karena selama ini dia selalu meyakini bahwa dia lebih memperdulikan yang lainnya dibandingkan kamu ya. Bahkan kamu selalu merasa bahwa seperti kamu tidak mendapatkan balasan cinta dari dia, kamu seperti merasa tidak dihormati oleh dia ya. Makanya di sini kalian selalu berselisih dalam hubungan ini, kalian selalu bertengkar ya, bahkan saling tidak mau mendengarkan satu sama lain, sehingga alih-alih mencoba untuk menemukan solusi di antara kalian dari masalah yang kalian alami, tapi ya karena tidak mau mendengarkan satu sama lain, ya akhirnya ya udah secara terang-terangan, secara terbuka kalian bermusuhan gitu. Kalian kayak entah ini memang bermusuhannya kayak saling menjudge, saling menyalahkan atau gimana, pokoknya secara terang-terangan kelihatan kayak memusuhi gitu satu sama lain. Oke, kalau aku lihat saat ini dia merasa bahwa saat ini kamu tuh kayak lagi di fase menyembuhkan ya, luka yang dulu pernah dia torehkan kepada kamu, yang mana dulu mungkin dia pernah nyakitin kamu, mengkhianati kamu, bohong sama kamu, dan segala macam. Intinya kamu kecewa dan sakit hati gitu lah ya sama dia. Nah, dia rasa saat ini kamu memang lagi menyembuhkan diri ya, sehingga dia merasa bahwa kamu tuh bener-bener kayak melepaskan semuanya, termasuk melepaskan dia gitu. Dia merasa seperti bener-bener kamu itu kayak bersih-bersih secara total ya. Kamu mungkin membuang barang-barang yang pernah dia berikan, bahkan ya mungkin kamu pun dengan terang-terangan kayak menunjukkan sikap tidak mau lagi berurusan dengan dia gitu loh. Jadi kayak membuang segala sesuatunya, bahkan momen apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian itu kalian coba untuk melupakan gitu loh ya. Bener-bener kayak ingin melakukan pemurnian dalam diri gitu, pengen punya kehidupan yang baru, pengen punya kehidupan yang sehat ya, tidak lagi berurusan dengan dia. Nah seperti itu ya, dia rasa seperti itu. Terus itu kalau aku lihat saat ini ya, sebenarnya dia masih menunggu kamu. Sebenarnya dia ini masih menunggu momen yang tepat, atau menunggu situasi atau siklus dari kemarahanmu ini, atau siklus penyembuhanmu ini selesai gitu. Jadi dia ini nampaknya pengen datang lagi nih, cuman kalau sekarang juga dia datang itu kayaknya nggak memungkinkan, atau kayaknya nggak bakalan mendukung dia bakalan langsung diterima gitu loh sama kamu. Makanya di sini dia saat ini sedang menunggu waktu yang tepat, atau bahkan ya menunggu kamu duluan yang menghampiri dia, atau kamu duluan yang
menelpon dia atau berkomunikasi dengan dia atau mendekati dia, nah kayak gitu, ngajak balikan lagi, nah gitu ya. Jadi kalau aku lihat saking dia ini menunggu waktu yang tepat, dia ada berharap bahwa kamu duluan yang mau memulai duluan gitu, mengabari dia. Terus itu aku lihat di sini mungkin sempat ada adu argumen kah di antara kalian, atau ada ketegangan yang terjadi, atau memang saat ini situasinya kayak ada ketegangan dalam situasi antara kamu dengan dia gitu ya. Ketegangannya contohnya misalkan ya itu tadi, kamu udah nggak peduli lagi sama dia, kamu kayak masa bodoh, kayak cuek banget, kayak dia mau ngapain juga terserah dia gitu ya. Kayak dulu mungkin kamu masih sering kayak stalkingin dia atau nge-like status dia gitu ya. Ini sekarang bener-bener kayak enggak gitu, kayak bener-bener yang sedingin itulah kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada rasa stres yang dia rasakan saat ini terhadap kamu, karena mungkin benar-benar yang ngerasa semenegangkan atau setegang itu di antara kamu dengan dia. Ya, kamu mungkin benar-benar yang kayak nggak mau welcome lagi atau gimana gitu ya, atau sedingin itu gitu. Ya, kalau aku lihat sih di sini dia pengen berdamai ya sama kamu, pengen harmoni lagi dengan kamu, pengen stabil lagi dengan kamu, pengen komunikasi yang berinteraksi lah ya, berinteraksi yang stabil lah ya, nggak ada pertengkaran gitu, pengennya gitu ya. Bahkan ya kalau misalkan memang tidak bisa bersatu dalam hal hubungan percintaan ya jadi sahabat deh kayak gitu ya. Dia pengen deket lah ya, pengen bersahabat, pengen deket banget lah sama kamu lagi gitu. Karena kalau aku lihat di sini ketika berpisah dengan kamu, ketika kamu dengan dia sudah tidak ada lagi komunikasi dan kedekatan, dia ngerasa hidup dia serasa pahit, serasa nggak asik, nggak enak ya. Dan aku lihat ada rasa kebencian, ada rasa amarah ya. Kenapa? Karena ya di sini kamu cuek banget sekarang, kayak meninggalkan dia, mengabaikan dia gitu ya. Dia ngerasa benci, dia ngerasa marah juga gitu. Tapi di satu sisi juga dia ngerasa benci dan marah juga terhadap dirinya sendiri, karena dia tidak mampu mengontrol kamu lagi, atau tidak mampu untuk menghandle atau mencari solusi, mencari jalan, mencari kesempatan ya untuk bisa berinteraksi lagi atau terkoneksi lagi dengan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada amarah ya, ada rasa kebencian dengan situasi sekarang gitu. Terus juga aku lihat di sini ada kata-kata yang menyakitkan. Entah ini kamu yang mengutarakan ke dia, ada kata-kata dari kamu yang mungkin menyakiti hati dia, atau sebaliknya, mungkin dia yang mengutarakan kata-kata yang menyakitkan terhadap kamu gitu. Bisa jadi mungkin kata-kata itulah yang akhirnya ngebuat kalian itu sekarang saling menarik diri ya, saling cuek, dingin gitu, akhirnya berpisah seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia ngerasa saat ini kayaknya kamu benar-benar lagi memiliki waktu untuk menarik sensasi atau menarik perhatian kayak gitu ya. Dia lihat sekarang kamu itu lagi mengejar sensasi. Pokoknya gini, lebih tepatnya gini, dia lihat sekarang kamu itu lagi have fun, lagi bahagia, lagi gembira. Jadi kayak pengen nunjukin kalau kamu itu bahagia loh sekarang, kamu itu baik-baik saja, kamu itu tanpa dia ya justru hidupnya kayak fine gitu. Jadi dia rasa kamu sekarang kayak lagi cari ketenaran atau lagi cari sensasi. Tapi ya karena memang dia lihat kamu bahagia, jadi kayak kamu itu pengen nunjukin, menurut dia kamu itu pengen nunjukin ke orang-orang bahwa kamu sekarang bahagia gitu, fine, baik-baik saja gitu ya. Jadi benar-benar yang kamu merasa, dia ngeliat kamu sekarang, atau dia merasakan kamu sekarang itu benar-benar menikmati waktumu dengan baik ya. Mau sekarang kamu ada pasangan ataupun tidak,
kamu tuh dia lihat sekarang bener-bener menikmati waktumu dengan baik. Kamu have fun, kamu bahagia, mungkin kamu di media sosial aktif ya, memperlihatkan kebahagiaanmu, kegiatanmu, atau ya apalah. Pokoknya di sini dia lihat kamu seperti ekstasi, yang mana saat ini bener-bener yang apa ya, kayak menunjukkan kamu bahagia, dan menikmati momen, menikmati waktumu dengan baik ya, dengan kesenanganmu, dengan kebahagiaanmu gitu ya. Atau ya kayak cari perhatian bisa jadi juga gitu ya, mencari perhatian dari orang-orang gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, dia merasa bahwa lagi kangen dengan canda tawa bersamamu. Dia kangen dengan jokes-jokesnya kamu. Dia kangen dengan bercandaannya kamu, leluconnya kamu ya. Bahkan dengan apa ya? Karena dia kangen dengan momen-momen itu. Jadi dia di sini sering mengingat-ingat dulu kamu waktu komunikasi dengan dia pas lagi ngejokes ya, lagi ngelucu, lagi apa sih, bercanda tuh apa aja dulu gitu ya. Jadi dia ingat-ingat kembali seperti itu. Dia kangen loh dengan lelucon atau bercandaannya kamu gitu ya. Oke, kemudian aku lihat di sini ada pelajaran yang sudah dia dapatkan dari hubungan kalian selama ini, dari interaksi kalian, dari kedekatan kalian, dari ya koneksi di antara kalian, dan benar-benar itu tidak akan pernah dia lupakan, baik buruknya dalam hubungan ini ya, bahagia sedihnya dalam hubungan ini, itu benar-benar sudah mendapatkan pelajaran. Dia benar-benar yang kayak mendapatkan pelajaran yang berharga lah ya, di antara kalian, baik buruknya, senang sedihnya, semuanya dia mendapatkan banyak pelajaran di sini. Terus itu juga aku lihat ada ketidakpuasan yang saat ini dia rasakan. Dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh. Jadi selama ini kan dia lebih memilih yang lain tuh ya, dia lebih mementingkan yang lain. Dia dulu lebih fokus atau lebih apa ya, memilih atau mementingkan yang lainnya, entah itu pasangan dia yang lain, entah itu pekerjaannya, entah itu keluarganya, atau apapun lah, teman-temannya atau apapun ya. Pokoknya di sini dia dulu kan lebih mementingkan yang lain dibandingkan kamu. Ternyata apa yang dulu dia pilih selain kamu itu justru malah membuat dia merasa tidak puas, merasa tidak bahagia. Karena yang dia jalani sekarang ya, dengan apa yang dulu dia pilih itu ternyata tidak sesuai ekspektasi, atau mungkin tidak berjalan dengan baik, atau justru malah menambah bencana, menambah masalah, atau gimana gitu, atau ya mungkin jalannya nggak mulus gitu loh ya. Yang pasti di sini dia merasa tidak puas dengan apa yang kemarin dia pilih, dan sekarang hasilnya ya dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh, yang kemarin dia pilih. Kalau itu misalkan yang kemarin dia pilih adalah selingkuhannya atau pasangan dia yang lain, berarti aku lihat ya mungkin sekarang dia dengan pasangannya atau selingkuhannya dia itu ya nggak bahagia, atau mungkin dia diselingkuhi juga, atau dimanfaatkan, atau dibohongi, atau gimana deh. Pokoknya benar-benar yang nggak bahagia gitu. Kalau dia dulu lebih mementingkan pekerjaannya, ya mungkin pekerjaannya tidak memuaskan ya, atau mungkin dia akhirnya di PHK atau gimana deh. Pokoknya benar-benar yang tidak sebahagia itu gitu. Terus itu aku lihat di sini dia mulai menyadari ya, selama ini kan hanya kamu tuh yang effort di hubungan kalian berdua. Nah sekarang dia mulai menyadari bahwa
dia seharusnya bisa memberikan timbal balik dari apa yang dulu pernah kamu lakukan ke dia atau apa yang pernah kamu berikan ke dia gitu ya. Jadi kali ini ya atau saat ini dia pengen banget memberi dan menerima secara seimbang dengan kamu dalam hal apapun di hubungan kalian ya. Kalau misalkan itu dulu kamu sering ngasih dia kado gitu ya, mungkin di sini dia pun ingin memberikan kamu kado balik gitu, atau mungkin perhatian ya, di sini juga dia pengen memberikan perhatian balik sama kamu kayak gitu deh intinya. Dia menyadari ya nih, dia kan mendapatkan pelajaran dari apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian dan itu tidak akan pernah terlupakan. Nah sekarang di sini aku lihat benar-benar yang pengen memberikan timbal balik gitu loh ya, pengen seimbang lagi lah menjalin hubungan dengan kamu ya, pengen ada interaksi yang win-win ya, tidak saling memanfaatkan. Mungkin dulu hubungan kamu dengan dia yang ada saling memanfaatkan, atau bisa jadi hubungan yang mungkin kalau misalkan salah satu sudah memberi keinginan dari pasangannya, maka pasangannya akan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kayak harus ada harus ada yang dikorbankan dulu gitu, baru di sini pasangannya akan melakukan sesuatu gitu. Atau bahkan ya mungkin hubungannya ya itu hubungan yang memanfaatkan, jadi pasangannya harus selalu berkorban salah satu pihak aja tapi gitu, yang satu pihaknya mah hanya menikmati dan bodoh amat gitu selama ini. Jadi mungkin dia yang selama ini yang bodoh amat, kamu yang selalu berkorban, kamu yang selalu memberi gitu. Makanya di sini dia mulai menyadari bahwa seharusnya dia tidak seperti itu dulu gitu ya. Jadi di sini pengen memberikan timbal balik ke kamu atas apa yang dulu pernah kamu lakukan atau apa yang kamu beri. Oke, di sini ternyata dia selalu daydreaming ya, dia selalu ngelamun ya. Dia selalu merindukan kamu sampai ngelamun ya, bengong, berimajinasi, berfantasi ya, seperti itu. Aku lihat di sini dia kangen banget sama kamu ya, dia rindu banget sama kamu karena di sini masih ada chemistry ya. Dia masih belum pernah merasakan dia merasa bahwa dia belum pernah merasakan gairah yang sehebat ini. Mungkin memang dia punya banyak pasangan ya, atau mungkin dia sempat menjalin hubungan dengan banyak orang ya. Mungkin dia pernah sering sekali gonta-ganti pasangan, tapi kalau masalah gairah itu dengan kamu itu beda gitu. Walaupun kalian sudah berpisah, bahkan mungkin ada yang sudah berpisah udah cukup lama ya, mungkin ada yang udah setahun atau bertahun-tahun atau beberapa bulan gitu ya. Walaupun udah berpisah lama juga tetap kayak masih itu tadi, rindu ya, kepikiran kamu terus, kangen kamu terus ya, penyesalan yang begitu besar ya karena lebih memilih yang lain. Kan aneh gitu ya, padahal kan ini keinginan dia atau pilihan dia, tapi kok dia menyesal gitu, terus dia merasa tidak bahagia dengan pilihannya gitu kan. Jadi benar-benar yang kenapa ketika dengan kamu itu dia benar-benar yang sehebat ini gairahnya gitu, kayak padahal udah pisah loh, padahal udah nggak saling komunikasi, udah nggak ada kedekatan ya, udah punya kehidupan masing-masing, tapi kok aku tuh masih seperti ini, masih rindu sama kamu, masih keingatan kamu terus, masih nggak bisa lupain kamu, masih belum bisa move on dan segala macam gitu ya. Jadi cuma dengan kamu dia herannya itu masih sangat bergairah gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 29, 3, 10, 14, 12, 31, 2, 11, 1, 6, 9, 28, 24, 18, 8, 22, 26, 17, 7, dan 15.
Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Januari, Agustus, Mei, Juli, Maret, November. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Ada sio tikus, sio ayam, sio macan, sio kuda, sio babi, sio ular, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. TWFNOREQ BGSVDPYMJ XI KCZH dan L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.